Dan kita pada malam hari ini yang merupakan pembukaan dari halaga ilmiah, mengawali daripada halaga yang insyaAllah diadakan dibuka malam hari ini dan besok insyaAllah dilaksanakan dan ditutup dengan haul guru kami al-Imam Al-Habib Abi Bakar bin Ali bin Abi Bakar bin Alwi bin Abdurrahman al-Mashhur. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau. Dan kita awali pada malam hari ini adalah dengan mengenang wafat al-Imam Ar-Arif Billah Al-Syekh Abi Bakar bin Salim. Di momen-momen Zulhijjah ini sebagaimana disebutkan, banyak para wali-wali besar wafat di bulan-bulan yang semacam ini. Pada tanggal 17 wafatnya Imam Al-Arif Billah Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar Al-Saggaf, 17 Zulhijjah yang kemarin haulnya dilaksanakan di Gresik. Kemudian juga guru kami Al-Habib Muhammad bin Husain Ba'abud yang meninggal setelahnya, di tanggal setelahnya 18 Zulhijjah. Kemudian juga di momen-momen Zulhijjah ini adalah tanggal 27 Zulhijjah yang merupakan wafat al-Imam Asy-Syaikh Abi Bakar bin Salim, dan juga 29 Zulhijjah yang merupakan wafat al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Dan juga di momen yang sama ini, di waktu-waktu semacam ini, sekarang ini adalah wafatnya Al-Habib Abi Bakar bin Ali bin Abi Bakar bin Alwi bin Abdurrahman Al-Mashhur. Dan juga di 29 Zulhijjah mengenang daripada wafatnya Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafidh Ibn Syekh Abi Bakar bin Salim. Beliau wafatnya bukan tanggal 29, tetapi beliau diculiknya itu tanggal 29. Udah gitu nggak ada beritanya lagi. Subhanallah. Orang mengira bahwasanya dengan dipadamkannya seorang individu daripada lentera madrasah Hadramaut, terus madrasahnya jadi padam. Enggak, tidak. Justru cahaya ini adalah memancar dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Yuriduna ayyutfu bi afwahi zurihim masabiha nurin qad mahad lidhalami. Masya Allah. Wa ya'ballahu illa yutimah nurah dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyempurnakan cahayanya. Jalla jalaluhu ta'ala ta'zamatuh. Wa ini malam kita mengenang al-Imam Syekh Abi Bakar bin Salim yang wafat sekitar 450 tahun yang lalu. Masya Allah. 450 tahun yang lalu lebih kurang beliau wafat dan meninggal dunia, tapi masih dikenang hingga saat ini. Wal Habib Abi Bakar, ini acara yang kita buat ini adalah Hauliyat Al-Habib Abu Bakar. Terus apa hubungannya? Kok pakai bawa tentang Syekh Abi Bakar bin Salim, tentang Al-Faqih Al-Muqaddam? Lianna Al-Habib Abi Bakar bin Ali Al-Mashhur, beliau berkhidmah untuk membuat hampir setiap wali-wali yang terkenal di Hadramaut itu dibuat manzumahnya daripada manaqib mereka, termasuk ada manzumah Imam Syekh Abi Bakar bin Salim. Banyak lagi yang dibuat oleh beliau, Masya Allah. Alhamdulillah. Wa Syekh Abi Bakar bin Salim, beliau ini sebagaimana disebutkan mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala karena beliau berjalan mengikuti para leluhurnya, para guru-gurunya, jalan yang bersanad sampai kepada Rasulullah SAW. Bukan membuat sesuatu yang baru, enggak, tetapi mengikuti. Fa kullu khairin fi ittiba' man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf. Segala kebaikan terpadukan di dalam mengikuti para salaf. Segala keburukan di dalam berbuat bid'ah-bid'ah yang menyimpang daripada jalan salafus saleh radhiyallahu anhum wardahum ajma'in. Sampai dikatakan kunci kesuksesan, kunci keberhasilan, kunci untuk kita menjadi orang yang makin baik, makin benar. Oh, saya mau benar. Kuncinya gampang. Pertama adalah mahabbah, cinta kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, cinta kepada para sepuh kita, para leluhur kita, para wali-wali yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Dikatakan man habba shibanu saluha syanu, yang cinta kepada para tetuanya, para sesepuhnya,
maka keadaannya akan menjadi baik. Keadaannya akan menjadi baik. Walidzalik Allah Ta'ala mendidik umat ini ketika Allah Ta'ala menyebutkan umat ini terbagi 3 bagian, muhajirin dan ansar, dan kelompok yang ketiga dari umat yang selamat, yang berhasil. Siapa kelompok yang ketiga? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Generasi yang datang setelah mereka menyadari kalau mereka itu datang setelahnya muhajirin dan ansar, berjalan di jalannya mereka, ngikut jalan setelah mereka, ngikut di jalannya mereka, menyadari posisinya di mana, menyadari marja'iyahnya kemana, menyadari rujukannya kemana. Ja'u min ba'dihim, faham, tahu diri, ana jit min ba'dihim, saya datang setelah mereka. Jadi mengetahui kadar para pendahulunya. Ketika Rasul SAW itu menyebutkan sebuah hadis fil Bukhari bahwasanya ketika sekelompok kaum mereka melakukan jihad, peperangan, kemudian ta'akhir alaihimun al-fath, itu pertolongan Allah lambat datangnya kepada mereka, maka berkata pemimpin tersebut, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara kalian orang-orang yang pernah melihat Rasulullah? Saat itu para sahabat udah banyak yang meninggal dunia, udah jarang. Ditanya di kalangan pasukan ada gak orang yang pernah melihat Rasulullah? Maka ternyata ada 1-2 orang. Ada 1-2 orang anggota mereka, bagian dari pasukan yang merupakan sahabat Rasulullah, pernah melihat Rasulullah. Maka diposisikan, ditempatkan di depan, dihormati, dimuliakan, diminta doa dan pendapatnya, hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Masalahnya ketika pertolongan itu lambat datang, sahabat ada, bukan nggak ada, hum mawjudin, as-sahaba bainahum, akan tetapi la yu'raf qadruhum, orang tidak menghargai mereka dengan sebenarnya, sehingga yang membuat lambatnya pertolongan Allah Ta'ala, sahabatnya ada, tetapi yang membuat terlambatnya pertolongan Allah karena orang tidak menghargai mereka, tidak memposisikan mereka dengan benar pada tempatnya. Ketika dimajukan, diminta pendapatnya, diminta doa dan restunya, maka datang pertolongan Allah Ta'ala kepada orang-orang tersebut. Kemudian bertahun-tahun kemudian berperang lagi sekelompok pasukan muslimin, terus nggak menang-menang. Terus ditanya oleh pemimpin pasukan, dia bertanya kepada seluruh pasukan, panglimanya dia bilang, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat Rasulullah? Ada gak di antara kalian orang yang pernah melihat sahabat Nabi Muhammad? Maka saat itu sahabat udah meninggal semuanya, para tabi'in banyak yang udah meninggal, tinggal tersisa beberapa orang sedikit. Adakah di antara pasukan tabi'in yang pernah melihat wajah para sahabat Nabi? Ternyata ada 1-2 orang, maka diberikan posisinya, diminta pendapatnya, doa dan restunya, diminta keberkahannya, datang pertolongan Allah untuk mereka. Padahal dari kemarin berminggu-minggu ada di tengah-tengah mereka, tetapi datang pertolongan Allah ketika orang-orang memberikan haknya mereka. Datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Al-Bukhari juga datang lagi generasi berikutnya, pertolongan Allah terlambat, nggak datang, hingga panglima bilang, hal fikum man ra'a Rasulullah, apakah ada di antara kalian orang yang pernah melihat para tabi'in, yang melihat para sahabat, yang melihat Nabi Muhammad? Subhanallah, ada gak tabi'in? Dan ditemukan dan dihormati hingga datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalam hadis ini hikmah yang banyak. Maknanya pertama adalah ada silsilah nazar, pandangan. Kedua juga adalah memberikan betapa pentingnya menghormati, memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza qadaita hugugana ya mudda'i ayantana fil kainati ayana. Berikan haknya mereka. I'rifil haqq li ahli al-haqq wasluk ma'ahum. Masya Allah. Kemudian juga
dalam hadis ini juga ada tertib. Ada tertib. Datang kemuliaan kepada para tabi'in, begitu, setelah mereka para sahabat. Selagi di situ ada sahabat, yang ini ngantri dulu, nunggu dulu. Masya Allah, tawassul dulu dengan sahabatnya Rasulullah. Udah selesai para sahabat, baru tawassul dengan para tabi'in. Selesai para tabi'in, baru tawassul dengan tabi'in. Kullu syai' bitartib dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi di hadis, dalam hadis Qudsi, Allah kalau cinta kepada hambanya, Allah panggil malaikat Jibril, ya Jibril, innallaha ahabba fulan fahibbah. Wahai Jibril, Allah cinta kepada fulan, maka cintai dia. Lihat, kalau Allah cinta kepada seorang hamba, itu malaikat-malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai hamba tersebut. Malaikat bahasanya cari muka kepada Allah dengan mencintai orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Hingga malaikat Jibril diperintahkan cintai orang yang dicintai oleh Allah. Langsung malaikat Jibril nggak pakai tanya kenapa, apa yang dia lakukan, emang dia ngapain. Allah cinta kepada dia, khalas, fa'habhu Jibril, langsung spontan Jibril cinta kepada orang tersebut. Udah gitu Jibril memanggil kepada penghuni langit, ya ahlas sama, innallaha ahabba fulan fa'ahibbuh. Hei penghuni langit, Allah cinta kepada fulan, cintai dia. Maka penghuni langit, para malaikat wa arwah tahirah, mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Dengan mencintai orang tersebut. Subhanallah. Malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai para aulia, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tuh orang? Siapa tuh orang-orang yang hebat? Bagaimana kita mau melukiskan, menceritakan kedudukan seseorang mahbub yang dicintai oleh Allah? Malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada mereka. Tuh mereka tuh siapa? Malaikat mau dapat kecintaan dari Allah, mau mendekatkan diri kepada Allah, mau cari muka kepada Allah dengan mencintai itu orang-orang kayak begitu. Berarti itu orang-orang yang luar biasa. Malaikat Jibril mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai itu para wali-wali yang kayak begitu. Radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in. Walidzalik Allah Ta'ala tuh ghirah, cemburu kepada para wali-walinya. Orang bikin dosa apa aja, terbuka pintu ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bikin dosa apapun juga itu nggak sampai diperangin oleh Allah Ta'ala kecuali satu dosa. Ada dua dosa yang pelakunya diperangi oleh Allah. Yang pertama adalah praktek riba. Orang yang melakukan praktek riba atau rentenir itu, fa illam tantahu fa'adhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak mau berhenti dari praktek riba, makanya pernyataan perang dari Allah dan Rasulnya. Dan yang kedua yang diperangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb, yang memusuhi satu orang waliku, maka aku nyatakan perang kepada orang tersebut. Aku nyatakan perang kepada orang yang memusuhi satu wali. Satu wali. Itu katanya Al-Habib Umar, Syekh Al-Habib Umar bilang, itu satu wali, bagaimana kalau dua wali yang dia musuhi? Bagaimana kalau 5 wali? Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 20? Bagaimana kalau dia memusuhi sekelompok aulia dari ahli tariqah? Apalagi kalau yang dia musuhi tergolong sahabatnya Nabi Muhammad. Apalagi kalau wali yang dia musuhi adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sempurna kebinasaan orang tersebut. Waliyadzubillah min dzalik. Makanya itu Al-Habib Umar juga bilang, orang yang diperangi oleh Allah, ini orang yang memusuhi walinya Allah, orang yang diperangi oleh Allah, bagaimana caranya dia dapat ampunan dari Allah? Allah perang sama dia, bagaimana dia mau dapat ampunan dari siapa? Ada Tuhan selain Allah yang mengampuni. Orang yang diperangi oleh Allah, bagaimana dia bakalan mati dalam husnul khatimah? Dari mana dia bisa dapat husnul khatimah? Sedangkan Allah memerangi orang tersebut, dari mana mau dapat husnul khatimah? Oh, dari pendukungnya, dari followernya, dari kelompoknya. Dia diperangi oleh Allah Ta'ala. Dari mana dia mau dapat husnul khatimah? Makanya biasanya itu meninggalnya itu min asbab
di antara Al-Imam Al-Haddad dalam Nasaih Diniyah itu menyebutkan di antara sebab-sebab meninggalnya orang itu su'il khatimah adalah mu'adatil awliya, i'tirab ala awliyaillah, membenci atau ingkar kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sebab su'il khatimah. Wal iyadzu billah min dzalik. Begitu juga kepada para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Syawaf bilang fasabbu fihim yansan tahqiq yanzi'ul iman min kulli muslim wa in kan mu'min wa ta'i' lillah. Mencaci mereka wahai insan, dipastikan imanmu bakal dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kamu wafat. Dari setiap muslim, walaupun dia menjalankan nilai-nilai keamanan, walaupun dia taat kepada Allah, walaupun amalannya tiap malam 1000 rakaat, Qur'annya tiap hari 1000 kali hatam Qur'an, tiap hari dia puasa siang malam, maka nggak ada gunanya itu semuanya. Begitu sebelum sebelum nyawa dicabut, iman dicabut duluan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya billah. Nah, kita mendekatkan diri kepada Allah dengan cinta kepada orang yang dicintai oleh Allah taala. Itu muhibbuhum mahbubu yahsul bihim matlubu. Pencinta mereka dicintai oleh Allah taala, hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, kalau kita mau cerita tentang para aulia wa salihin, tentang Syekh Habib Bakar bin Salim dan juga mereka para wali-wali lainnya, maka sampai pagi juga nggak bakalan habis. Itu katanya Al Habib Ali Al Habsyi, beliau bilang bahwasanya awsafuhum tu'jizil wasif idza qad wasaf kam abad minhum lahu sirril khafi'in kashaf. Itu sifat mereka membuat saya kehabisan kata-kata kalau ingin mensifatkan mereka. Berapa banyak hamba-hamba Allah ya tadi itu mau mensifatkan orang, malaikat Jibril dan semua malaikat mendekatkan diri kepada Allah dengan mencintai orang tersebut. Bagaimana kita mau ceritain itu orang? Bagaimana kita mau ceritain itu orang? Masya Allah. Alhamdulillah, insyaallah Allah Ta'ala berikan ini majelis-majelis yang penuh keberkahan. Alhamdulillah, Habib Salim bin Abdurrahman Al-Idrus diberikan kesehatan, afiah. Wa akhina Syekh Samih, masya Allah. Di sini ada Doktor Ustaz Faisal Najjar, masya Allah. Habib Abdul Qadir Ba'abud wa masya Allah. Ustaz Khalid Al-Habib Khalid Madhij mawjud hina, masya Allah, ada di sini juga. Bapak Kapolsek juga dari kepolisian dan masyarakat setempat. Alhamdulillah, ini acara yang bikin adem, yang bikin tenang. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada negeri kita, kedamaian di negeri kita, dan Allah Subhanahu wa taala insyaallah senantiasa memberikan anugerahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbi bihim wa bi alihim ajil bin nasri wa bil faraji birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sa'altu rabbal kauni dhal makarimi ay yajzil al manha ila ibn salimi فخر الوجود الندب باب حطة مفتاح كنز الفتح للملازمين. سألتك اللهم يا من تصطفي من العباد صفوة الأكارم أن تمنح الجمع الشغوف حظه من فضل هذا المجمع الملائم وأجزل لنا المزن الثواب والرضا في هذه الذكرى بحظ دائم نسير في هدي الرجال الأتقياء من كل صديق شريف قائم أهل السلوك الأوفياء الأصفياء من طلقوا دنيا الصراع الدائم فانطرحوا لله في أحوالهم حتى غدوا صفوة هذا العالم ما بين ذكر الله أو شكر له أو في سمو الفكر في العوالم هم غاية المطلوب في دنيا لنا
حقق لنا سر اتصال عاصمي يا الله. فهم جنود الله من حيث ارتضى قيامهم بسر إرث الهاشمي يا رب وفقنا كما وفقتهم واسلك بنا في المهيع المتاخم اسبل علينا الحفظ من دنيا البلاء والنفس حررها من السخائم وكن لنا يا رب عونا أبدا على اتباع السلف الأكارم يا الله. وشم الجميع الحاضرين بالعطاء حسا ومعنى ما لنا من راحم إلاك يا مسد الأماني كلها فاكرم لنا بأفضل الموالم يا الله. وارفع إلهي كل جهد وبلاء وأرخص لنا الأسعار بالتلاؤم فالناس في جهد وفقر هالك وكم بهم من لغة التشاؤم فرج علينا يا إلهي واهدنا وارفع أمورا ما لها من عاصم يا ربنا نشكو إليك حالنا وما بنا من غفلات الآدم إن لم تسامح ذنبنا يا ربنا نخشى أليم الأخذ بالجرائم فانجز إله الوعد في تفريج ما قد عم من حال بئيس قاصم بالمصطفى المختار مقبول الدعاء محمد المعدود للعظائم في هذه الدنيا وفي الأخرى إذا ما حان حين الفصل في المظالم مولاي وفر حظنا من شيخنا فخر الوجود القطب نجل سالم وصلي يا ربي على خير الورى وآله وصحبه الأكارم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين رضي الله تعالى عن آله وأصحاب رسول الله أجمعين آمين بسر الفاتحة.